assalamualaikum. Apa kabar nih Bu Rini? Apakah bersedia meluangkan waktu untuk berdiskusi bersama saya pada malam ini? Waalaikumsalam. Dengan senang hati sangat-sangat bersedia sekali Bu Mimi. Siap, terima kasih. Jadi apa ya yang ingin kita bahas hari ini? Yang saya bahas hari ini itu tentang keterampilan mengajar saya di jenjang pendidikan sekolah luar biasa sesuai dengan tugas yang saya emban pada saat dan waktu sekarang ini. Baik, Masya Allah. Sebelum kita mulai kegiatan kita, tarik nafas dulu dong. Oke, Masya Allah. Oke, terima kasih. Ya, kita relax aja. Relax aja. Baik, ya, siap. Kita mulai dari situ. Baik, kita mulai dari situ. Apa yang ingin Mbak Rini capai deh dalam keterampilan mengajar yang selama ini Mbak Rini lakonin, terutama pada saat keterampilan mengajar anak-anak, mohon maaf, di sekolah luar biasa, terutama anak yang berkebutuhan khusus pada keturunan tunarungu ya Mbak Rini ya. Ya sama sih Bu Mimi ya, seperti pada guru-guru yang lain pasti mereka juga mempunyai tujuan yang sama, di mana kita mengajar itu pasti ada tujuan. Begitu pula dengan saya yang mengabdi di SLB juga mempunyai tujuan yang sama, memberikan pembelajaran yang bermakna walaupun hanya sedikit tetapi bermakna untuk mereka. Luar biasa Mbak Rini. Nah baik, itu merupakan tujuan yang bagus tadi Mbak Rini sudah sebutkan, sama seperti para pendidik lainnya tentunya, untuk pembelajaran bermakna terhadap peserta didik, terutama yang Mbak Rini ajar saat ini di sekolah luar biasa. Nah kira-kira untuk mencapai tujuan tadi yang Mbak Rini telah paparkan tadi, apa sih yang udah dilakuin oleh Mbak Rini? Iya. Kalau untuk menuju suatu tujuan yang baik pasti kita juga mempunyai trik, cara, metode untuk mempermudah supaya anak-anak kita cepat memahami apa yang kita berikan. Jadi berbagai metode pembelajaran, berbagai media apapun baik di kelas maupun di lingkungan sekolah ya kita manfaatkan untuk media mempermudah mereka pembelajaran. Jadi ya semaksimal mungkin guru harus bisa ya Bu Mimi ya, untuk memaksimalkan gimana caranya agar pembelajaran itu berhasil. Baik, luar biasa. Kemudian adakah selain media ataupun misalkan sarana prasarana untuk mencapai tujuan tadi, adakah capaian atau cara yang lain yang sudah Mbak Rini lakukan atau bahkan yang akan dilakukan dalam perencanaan ke depan? Seperti apa Mbak Rini? Iya, ada sih. Sekarang ini kan juga sudah dengan adanya guru penggerak ini, kita harus benar-benar tugas kita emban, kita harus benar-benar memberikan yang efek baik untuk teman-teman kita. Jadi saya juga sudah membuat suatu komunitas guru-guru di SLB terutama yang tunarungu, di mana mereka untuk bisa membuat media pembelajaran untuk mempermudah anak-anak tunarungu untuk mengerti akan suatu bahasa, karena mereka kan miskin akan bahasa. Jadi gimana cara guru-guru tunarungu untuk memperkaya akan bahasa itu sendiri. Baik, selain media, sarana prasarana, tadi juga Mbak Rini sudah menyebutkan ada komprak, kombel, dan juga tentunya di sini dituntut untuk berkolaborasi penuh ya Mbak Rini ya. Iya. Baik, saya mengerti. Kemudian metode pembelajaran yang efektif untuk anak yang berkebutuhan khusus ini mungkin tidak semudah kita mengajar anak yang reguler. Jadi kemudian hal penting apa yang Mbak Rini coba metodenya atau strateginya
yang Mbak Rini telah lakukan atau paling tidak yang paling menantang, yang paling fix, yang paling cocok untuk Mhm. peserta didik kita itu yang seperti apa Mbak Rini? Metode, Iya. strategi, Heeh. pendekatan. Iya. Baik, Kalau untuk metodenya saya terutama untuk memperbanyak kata atau bahasa dari isyarat itu kita harus lari dengan objek yang jelas mereka lihat. Kadang kelemahan anak tunarungu kan memang di bahasa yang abstrak kan, yang abstrak. Kalau yang real kan mereka bisa lihat, mereka bisa baik, megang, mereka bisa menggunakan gitu. baik. Jadi pembelajaran yang mereka real temukan sehari-hari dan digunakan juga untuk sehari-hari. Siap. Dengan kata lain, di sini Mbak Rini juga sudah menggunakan atau bahkan mengembangkan pembelajaran yang kontekstual, artinya yang real, berhubungan dengan keadaan sehari-hari ya, ya Mbak Rini ya. Iya, betul Oh, sekali. baik. Nah, saya juga di sini selain metode pembelajaran, apalagi yang ingin Mbak Rini tingkatkan dalam keterampilan mengajar, terutama untuk anak berkebutuhan khusus. Tadi Mbak Rini juga sudah menjelaskan metodenya yang kontekstual, yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari, jadi memudahkan anak untuk memahami. Kemudian, namun ada juga di sana keterbatasan. Namun tadi juga sudah menyebutkan sarana prasarana, media. Nah, kemudian selain metode tadi, apalagi yang ingin ditingkatkan dalam keterampilan mengajar, Iya, Mbak? Monggo. iya. Yang ingin saya tingkatkan karena sekarang ini adalah di abad 21 ya, kita harus mau nggak mau kan harus melek dengan IT. Gimana pun juga walaupun mereka tunarungu tapi juga mereka berhak untuk mengikuti itu, untuk mengikuti perkembangan teknologi yang sekarang ini yang sudah kita alami sekarang ini ya, kita harus bisa membawa mereka akan pembelajaran yang berteknologi, ber-IT. Berarti ya sama-sama walaupun sama-sama belajar, setidaknya mereka sudah berani untuk melakukan yang lebih sama seperti anak pada umumnya gitu. Baik, luar biasa ya Mbak Rini ya. Tentunya tadi kita lebih ke capaian kognitifnya ya Mbak Rini. Kemudian untuk Mbak Rini, capaian apa secara karakter yang ingin dicapai kepada peserta didik kita tadi Mbak Rini? Terutama saya ya, Baik, karakter yang saya idam-idamkan dari anak-anak murid saya, terutama anak-anak tunarungu, gimana mereka bisa membawa diri di masyarakat, gimana mereka bisa bersosialisasi dengan masyarakat, bahwa mereka memang ada keterbatasan dalam komunikasi, setidaknya mereka bisa untuk bersosialisasi baik di dalam lingkungan keluarga, masyarakat, dan paling luas adalah negaranya gitu. Jadi luar dengan biasa. iya ya jadi Baik. seperti itu ini. Baik, tadi juga Mbak Rini sudah menjelaskan ada yang capaian kognitif, ada capaian karakter. Kemudian di sini tentunya apa namanya yang ingin dicapai juga mereka bisa nanti berkreativitas dengan keterampilan mereka di masyarakat ya Mbak Rini ya. Betul. Tentunya dengan apa namanya metode mengajar Mbak Rini yang fix dan yang sesuai. Betul. Baik. Kemudian kita di sana juga mungkin Mbak Rini bisa mencari referensi melalui peningkatan tadi dengan cara ya mengikuti seminar, pelatihan, membaca buku, bahkan kita sama-sama sharing dan Iya. berdiskusi. Nah, baik, terima kasih Mbak Rini. Kemudian bagaimana cara meningkatkan atau menghadapi jika ada peserta didik anak yang berkebutuhan khusus yang mohon maaf memiliki gangguan inklusif. Mungkin dari tunarungu itu Mbak Rini dalam kesehariannya mungkin mohon maaf ada yang bersifat inklusif. Nah, ini metode atau strategi Mbak Rini cara meningkatkannya seperti apa Mbak Rini? Iya. Untuk
anak tunarungu kan juga memiliki karakteristik yang satu sama lain itu berbeda-beda, mulai dari gaya belajar, dari gaya mereka pemahaman suatu pemahaman sesuatu lah, baik kita sampaikan atau orang lain sampaikan. Jadi kadang di tunarungu itu sendiri kan ya Bu Mimi, kenapa kok di tes IQ mereka rendah ya, karena itu dari miskinnya akan bahasa itu. Jadi antara psikolog ataupun dengan yang anaknya langsung itu kadang instruksi kurang paham, akhirnya yaitu dengan kurang pemahaman itu hasil juga tidak semaksimal yang seharusnya gitu. Jadi memang ada yang bisa langsung tanggap, ada yang memang harus berulang-ulang. Jadi kita harus banyak-banyak cara, yaitu strategi untuk mengatasi itu ya, dengan cara kita harus memperhatikan sedetail mungkin, nggak harus sekali dua kali, tapi sesering secara kontinu melihat perkembangannya. Begitu. Siap Mbak Rini. Kemudian tadi sudah cara meningkatkan dan juga ulasan dari Mbak Rini tentang strategi dan metode. Kemudian juga tadi membahas tentang tujuan, kemudian rencana yang sudah dilakukan atau bahkan yang akan dilakukan. Kemudian tadi bagaimana kalau kita berlatih tentang menerapkan rencana tindakan tadi dengan pembelajaran yang kontekstual ya Mbak Rini ya. Iya. Mbak Rini menjelaskan tentang pembelajaran yang sesuai dengan keseharian yang mudah mereka cerna, seperti itu. Baiklah, saya akan membantu Mbak Rini untuk mempersiapkan materi pelajaran dan juga pendekatan kontekstual untuk peserta didik yang berkebutuhan khusus. Bagaimana menurut Mbak Rini tentang apa yang sudah kita latih bersama-sama tadi tentang pembelajaran kontekstual? Tentang pembelajaran ya. Jadi secara konsep ya, memang apalagi di sekolah luar biasa yang notabene anak-anaknya yang luar biasa, segala macam ketunaan, segala macam, bahkan satu ketunaan pun juga memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Jadi konsep-konsep itu juga harus kita pilih-pilih sesuai dengan apa yang dibutuhkan, apa yang diperlukan oleh anak ABK tersebut gitu. Jadi tidak artinya harus fleksibel sesuai dengan yang dibutuhkan gitu. Jadi tidak memaksakan, tapi benar-benar yang diperlukan oleh anak-anak tunarungu, umumnya juga anak-anak ABK. Baik, saya setuju sekali metode kontekstual ataupun bahkan metode lainnya yang memang fleksibel dengan kondisi sekolah yang di sekolah luar biasa seperti yang Mbak Rini, tempat mengajar Mbak Rini sekarang. Kemudian apa perasaan Mbak Rini pada kegiatan coaching kali ini? Rasaannya sangat luar biasa, senang sekali Bu Mimi, akhirnya kita bisa ada kegiatan seperti ini juga melatih saya. Oh, ternyata ada hal yang perlu kita kembangkan, ada hal yang perlu kita benar-benar tujukan. Ya semuanya demi siapa sih kalau nggak semua demi anak-anak hebat kita. Jadi semoga aja kita dengan adanya kegiatan ini kita bisa lebih semangat lagi, lebih giat lagi dalam melakukan yang positif untuk anak kita. Terima kasih, sama-sama. Saya juga senang bisa membantu Mbak Rini. Terima kasih Mbak Rini. Salam bahagia, semangat terus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.